Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsa Nabila dengan NPM 23711051010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika untuk kuis 5 saya pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama ada definisi gerbang logika. Gerbang logika atau logic gate adalah sirkuit elektronik dasar yang melakukan operasi logika pada sinyal biner. Sinyal biner hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Gerbang logika menggabungkan beberapa sinyal input biner dan menghasilkan satu sinyal output biner berdasarkan operasi logika yang ditentukan. Selanjutnya ada fungsi dari gerbang logika. Fungsi utama gerbang logika adalah untuk memproses informasi dan membuat keputusan dalam sistem digital. Gerbang logika digunakan sebagai elemen penyusun dasar dalam berbagai perangkat elektronik digital seperti komputer, kalkulator, smartphone, dan alat elektronik lainnya. Selanjutnya ada pengantar transistor. Transistor adalah komponen kunci dalam dunia elektronika yang memungkinkan pengendalian arus listrik dengan menggunakan arus yang lebih kecil. Dengan struktur yang terdiri dari 3 terminal, yaitu emitor dengan lambang E, basis dengan lambang B, dan kolektor dengan lambang C, transistor dapat memperkuat dan mengontrol arus listrik. Ada dua jenis transistor utama berdasarkan struktur semikonduktor. Yang pertama ada bipolar junction transistor atau yang disingkat BJT dan field effect transistor yang disingkat FET. Pada BCT di sini terdapat NPN dan PNP. NPN yaitu arus mengalir dari emitor ke kolektor saat basis diberi tegangan positif. Sedangkan PNP arus mengalir dari kolektor ke emitor saat basis diberi tegangan negatif. Selanjutnya pada FET, di sini ada JFET dan MOSFET. JFET itu arus antara sumber dan saluran dikendalikan oleh tegangan pada gerbang atau gate. Sedangkan MOSFET arus antara sumber dan drain diatur oleh tegangan pada gate membentuk medan listrik di dalam saluran. Selain itu, transistor juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Transistor sinyal dan transistor daya. Transistor sinyal digunakan untuk menguatkan sinyal elektronik lemah seperti dalam penguat audio. Sedangkan untuk transistor daya ini merupakan rancangan untuk menangani arus dan tegangan yang lebih besar. Sering digunakan dalam aplikasi daya seperti power supply dan amplifier. Dengan memahami jenis-jenis transistor dan cara kerjanya, kita dapat menggunakan transistor ini dalam berbagai aplikasi elektronika untuk mengontrol dan memproses sinyal dan daya listrik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk gerbang logika. Yang pertama ada AND. Gerbang ini memiliki 2 input dan 1 output. Outputnya akan aktif 1 jika keduanya inputnya aktif 1. Lalu ada gerbang OR atau. Gerbang ini juga memiliki 2 input dan 1 output. Outputnya akan aktif 1 jika salah satu atau kedua inputnya aktif 1. Selanjutnya ada gerbang NOT atau tidak. Gerbang ini memiliki 1 input dan 1 output. Outputnya merupakan kebalikan dari inputnya. Jika inputnya adalah 0, outputnya adalah 1. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada gerbang XNOR atau XNOR gate. Gerbang ini memiliki 2 input dan 1 output. Outputnya akan aktif 1 jika kedua inputnya sama-sama atau sama-sama 1, atau kedua inputnya tidak aktif atau sama-sama 0. Selanjutnya ada gerbang NAND atau NAND gate. Gerbang ini juga memiliki 2 input dan 1 output. Outputnya adalah kebalikan dari hasil operasi AND, artinya outputnya akan tidak aktif atau 0 hanya jika kedua inputnya aktif atau 1. Lalu ada gerbang NOR atau NOR gate. Gerbang ini juga memiliki 2 input dan 1 output. Outputnya adalah kebalikan dari hasil operasi OR,
Artinya, outputnya akan tidak aktif atau 0 jika salah satu atau kedua inputnya aktif atau 1. Lalu yang terakhir ada gerbang XOR atau XOR gate. Gerbang ini memiliki 2 input dan 1 output. Outputnya akan aktif 1 jika hanya salah satu inputnya aktif atau 1 tetapi tidak keduanya. Selanjutnya contoh penerapan transistor pada gerbang logika. Di sini ada gambar transistor pada gerbang N. Konfigurasinya 2 transistor NPN atau 2 transistor PNP dihubungkan secara seri dengan emitor terhubung bersama dan kolektor terhubung ke output. Operasinya ketika kedua input A dan B, 1 arus mengalir dari emitor ke kolektor pada kedua transistor menghasilkan output 1. Ketika salah satu input A atau B 0, arus tidak dapat mengalir melalui salah satu transistor menghasilkan output 0. Selanjutnya contoh pada gerbang OR atau yang pertama konfigurasinya 2 transistor NPN atau 2 transistor PNP dihubungkan secara paralel dengan basis terhubung bersama dan kolektor terhubung ke output. Ini merupakan gambarnya di samping. Lalu pada operasi, ketika salah satu input A atau B1, arus mengalir dari basis ke kolektor pada transistor yang sesuai menghasilkan output 1. Ketika kedua input A dan B 0, arus tidak mengalir melalui transistor menghasilkan output 0. Selanjutnya contoh pada transistor gerbang NOT. Konfigurasinya 1 transistor NPN atau 1 transistor PNP dengan basis terhubung ke input dan kolektor terhubung ke output. Gambarnya seperti tadi ada di sampingnya. Lalu pada operasi ketika input 0, arus mengalir dari emitor ke kolektor menghasilkan output 1. Ketika input 1, arus tidak dapat mengalir melalui basis menghasilkan output 0. Lalu contoh transistor pada gerbang NAND. Konfigurasinya kombinasi gerbang N dan NOT, 2 transistor NPN atau 2 transistor PNP dihubungkan secara seri dengan output gerbang N terhubung ke basis transistor NOT. Operasinya ketika kedua input A dan B 1, arus mengalir dari emitor ke kolektor pada kedua transistor, menghasilkan output 1 pada gerbang N, output 1 pada gerbang N, kemudian membalikan basis transistor NOT menghasilkan output 0. Selanjutnya contoh transistor pada gerbang NOR. Konfigurasinya kombinasi gerbang OR dan NOT, 2 transistor NPN atau 2 transistor PNP dihubungkan secara paralel dengan output gerbang OR terhubung ke basis transistor NOT. Operasinya ketika salah satu input A atau B1 arus mengalir dari basis ke kolektor pada transistor yang sesuai menghasilkan output 1 pada gerbang OR, output 1 pada gerbang OR, kemudian membalikan basis transistor NOT menghasilkan output 0. Gambarnya ada di samping. Lalu ada contoh penerapan transistor pada gerbang logika XOR atau ini biasanya disebut eksklusif atau ya. Konfigurasinya kombinasi gerbang N dan OR dengan transistor NOT tambahan. Operasinya ketika input berbeda, A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, atau A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Arus mengalir melalui jalur yang berbeda, menghasilkan output 1. Ketika input sama, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, atau A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, arus tidak mengalir melalui jalur manapun, maka menghasilkan output 0. Dan yang terakhir, contoh penerapan transistor pada gerbang XNOR.
Konfigurasinya kombinasi gerbang NAND dan NOR dengan transistor NOT tambahan. Operasinya ketika input sama, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, atau A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Arus mengalir melalui jalur yang berbeda, menghasilkan output 1. Ketika input berbeda, A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, atau A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, arus tidak mengalir melalui jalur manapun, menghasilkan output 0. Dengan mengkombinasikan transistor dalam konfigurasi yang berbeda, dimungkinkan untuk menciptakan sirkuit digital yang kompleks dengan berbagai fungsi. Pemahaman tentang cara kerja transistor dan gerbang logika sangat penting untuk mempelajari dan merancang sistem elektronik digital. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.